Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini mengenai 40 amalan agar tidak diganggu setan. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Amalan pertama, berzikir kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Amalan kedua, beriman kepada Allah dan tawakal kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, dalam surat Al-Nahl ayat 99 dan 100 yang artinya, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaannya, setan, hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Amalan ketiga, berzikir kepada Allah, berwudu dan sholat ketika bangun tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setan membuat 3 ikatan di tengkuk, leher bagian belakang, salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepaslah lagi 1 ikatan. Kemudian jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari ia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, ia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan keempat, istinsar, membersihkan hidung dengan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya ketika bangun tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hiruplah air ke dalam hidung lantas keluarkan, lakukanlah sebanyak 3 kali karena setan itu bermalam di bagian dalam hidungnya. Hadis riwayat Muslim. Amalan kelima, jangan sampai tidur hingga pagi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang seorang lelaki yang tidur semalaman sampai waktu pagi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, yang artinya, laki-laki itu telah dikencingi setan pada kedua telinganya. Atau beliau bersabda, pada telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan keenam, berlindung dari gangguan setan ketika masuk kamar kecil. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika masuk kamar kecil, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzu bika minal khubutsi wal khaba'is, artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Amalan ketujuh, suara adzan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila azan dikumandangkan, setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqomah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqomah selesai dikumandangkan, setan pun kembali, ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya, hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan ke-8, berlindung dari godaan setan ketika ia hadir. Allah Ta'ala berfirman, dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98, yang artinya, dan katakanlah, ya Robku aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung, pula, kepada engkau ya Robku, dari kedatangan mereka kepadaku. Dari Al-Walid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya, wahai Rasulullah, aku sedang sedih, murung. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, jika engkau hendak tidur, ucapkanlah, a'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun, yang artinya, aku meminta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, dari kejelekan makhluknya, dan dari godaan setan ketika hadir. Siapa yang membacanya, setan pasti tidak akan menimpakan mudarat padamu. Setan pun tidak akan mendekatimu. Hadis riwayat Ahmad.
Amalan ke-9. Meminta perlindungan kepada Allah dari setan dengan sifat-sifatnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau biasa meminta perlindungan kepada Allah dari kegilaan setan, syair setan, dan sifat sombongnya setan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir membaca, yang artinya, A'udzu billahi samiil alim, minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi, yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan nyanyiannya yang tercela. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Amalan ke-10. Membaca ta'awudz ketika membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98 yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini adalah perintah dari Allah kepada hambanya lewat lisan Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka ingin membaca Al-Quran hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Perintah di sini adalah sunnah, bukan wajib, sebagaimana klaim ijma' ulama dari Abu Ja'far bin Jarir dan selainnya. Maksud dari membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran adalah agar setan tidak mengacaukan bacaannya sehingga sulit untuk melakukan tadabbur dan tafakur. Oleh karenanya, jumhur berpendapat bahwa membaca ta'awudz itu dilakukan sebelum tilawah Al-Quran. Amalan ke-11. Meludah ke kiri untuk menolak setan dalam sholat. Dari Abu Lala bahwa Utsman bin Abil As mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan mengganggu sholat dan bacaanku, ia menggodaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, yang artinya, itu adalah setan, ia disebut dengan khinzib. Jika engkau merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan tersebut. Kemudian ludahlah ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Utsman kemudian melakukan seperti itu, lantas Allah mengusir setan itu darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud meludah adalah meludah ringan ke kiri, bentuknya dengan meniupkan udara yang mengandung sedikit air ludah. Ini dibolehkan, dengan syarat tidak mengganggu orang yang berada di sebelah kiri dan tidak mengotori masjid. Amalan ke-12. Tidak menoleh dalam sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai berpaling, menoleh, dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, yang artinya, itu adalah copetan yang dicopet oleh setan dari sholat salah seorang di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Amalan ke-13. Tidak boleh melewati orang yang sholat. Dari Abu Sa'id, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika ada yang melewati di hadapan salah seorang dari kalian yang sedang sholat, cegahlah. Jika ia enggan, cegahlah lagi. Jika ia masih enggan, cegahlah dengan lebih keras karena sejatinya ia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas bukanlah diartikan, jika ia memaksa lewat sampai yang ketiga kalinya, hendaklah bunuhlah ia. Maksud hadis adalah cegahlah ia dengan lebih keras. Ibnu Battal dalam salah satu penjelasannya dalam Syarah Sahih Al-Bukhari menyatakan, tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memutus sholat dan membolehkan membunuh orang yang lewat. Makna hadis adalah mencegah dengan lebih kuat. Amalan ke-14. Sujud tilawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celaka aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, tetapi aku enggan, sehingga pantas bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. Amalan ke-15. Sujud sahwi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholat, kemudian ia tidak mengetahui berapa rakaat, 3 ataukah 4 rakaat, hendaklah ia membuang keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata ia sholat 5 rakaat, sujudnya telah menggenapkan syaratnya.
Lalu jika ternyata syalatnya memang 4 rakaat, sujudnya tersebut sebagai penghinaan pada setan. Hadis riwayat Muslim.